Hai semuanya, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan sedikit membahas mengenai susah senangnya ketika merawat ikan cana dari kecil dan sekaligus mengupdate perkembangan cana pelihara ya. Nah, untuk kesempatan kali ini yang jelas ya saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi semoga pengalaman saya ini juga bermanfaat buat kalian semuanya, terutama yang sedang merawat cana dari kecil atau dari baby ya. Nah, namun sebelum itu seperti biasa saya akan menyampaikan perkembangan si ikan terlebih dahulu, atau yang sering disebut itu update ya. Nah, untuk update kali ini ya kalian bisa lihat dari segi ukuran ini kurang lebih di ukuran 5 cm ya, kurang lebih di ukuran segitu. Dan perkembangan lainnya terutama pada warna sendiri bisa kalian lihat untuk corak di badan itu sudah mulai terlihat ya. Jadi corak di badan, terus warna di sirip atas dan bawah itu juga sudah mulai nampak. Jadi untuk perkembangan saat ini ya bisa dibilang sudah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Namun untuk segi mental sendiri ikan ini ya cuma aktif, terus cuma mengikuti pergerakan tangan, namun belum mau flaring ya. Jadi ketika diberikan jari si ikan belum mau flaring dengan jari, dikarenakan kalau ikan sudah aktif seperti ini akan ya butuh kesabaran yang lebih ketika untuk melatih mental supaya flaring dengan jari atau tangan. Namun walaupun si ikan itu belum mau flaring dengan jari, namun paling tidak untuk perkembangan kali ini terutama dari segi warna sendiri sudah menunjukkan cukup bagus ya. Nah, yang penasaran untuk perkembangan sebelumnya seperti apa, terus untuk awal ikan datang itu seperti apa, mungkin bisa cek saja di channel saya, atau nanti akan saya cantumkan link khusus untuk cana pelihara ini di deskripsi ya. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai susah senangnya ketika merawat ikan atau ikan cana dari kecil ya. Nah, mungkin ini bisa jadi ya referensi buat kalian semuanya, terutama yang ingin memelihara cana dari kecil. Jadi kebanyakan ketika ingin memelihara cana dari kecil itu pasti berpikir-pikir mau pelihara dari kecil atau langsung jadi seperti itu ya. Nah, jadi kesan tersendiri ya kalau sumpama merawat dari kecil itu sumpama dari ukuran 2 cm atau 2,5 cm itu pasti memiliki kesan tersendiri, terutama ketika kita merawat ikan dari kecil. Yang jelas kita bisa menikmati prosesnya ya. Jadi proses si ikan itu seperti apa, terus perkembangan si ikan itu seperti apa, terutama ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dari perkembangan ukuran si ikan, terus dari perkembangan warna dan perkembangan mental ya. Selain itu untuk merawat dari kecil ini pasti ya bisa dibilang melatih kesabaran kita semuanya, dikarenakan waktu itu kan tidak bisa dibeli, namun kalian bisa membeli ikan jadi kalau seumpama kalian tidak sabaran, terutama kalian ya bisa saja beli ikan yang sudah ukuran lumayan besar, jadi tinggal dipoles dikit sudah nampak bagus ya. Jadi untuk apakah melihara cana dari kecil atau tidak, itu kembali lagi ke kalian itu ingin memelihara ikan itu seperti apa, terutama apakah kalian ingin menikmati proses dari mentreatment ikan tersebut ya. Nah, maka dari itu juga ketika kita merawat ikan dari kecil pasti ada susahnya di sini ya, karena ikan itu bisa dibilang kecil, jadi lebih ekstra ketika merawat si ikan ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Dikarenakan ketika ikan kecil atau ikan baby itu pasti bisa dibilang gampang sakit ya.
Dan untuk pakannya juga pasti akan sulit dicari kalau seumpama ikannya itu belum doyan pelet. Nah, seperti contohnya ikan saya ini belum doyan pelet, jadi saya cari alternatif lain, yaitu saya berikan udang kering ya. Nah, namun untuk udang kering di sini juga masih perlu dipotong-potong sesuai mulut si ikan. Dikarenakan ikan masih kecil, jadi saya sesuaikan pakan tersebut supaya bisa atau mudah ditelan oleh ikan. Dan selain itu pula, ketika kita merawat ikan dari kecil, yang jelas kita harus sabar, terutama menunggu perkembangan si ikan ya. Karena untuk perkembangan si ikan pasti memerlukan waktu yang lumayan lama, terutama untuk ikan kecil ke ukuran yang lebih besar itu pasti membutuhkan waktu ya, kisaran 2-3 bulan. Itu pasti sudah menunjukkan perkembangan dari segi ukuran ya. Dan selain itu, ketika ikan sakit, ini yang perlu diperhatikan, terutama kalian yang memelihara ikan cana baby, karena ketika ikan masih kecil pasti sangat bisa dibilang itu rentan ya. Jadi kalian bisa pakai obat itu yang alami saja. Contohnya bisa kalian berikan seperti daun ketapang ya, atau rebusan daun ketapang. Itu sudah cukup untuk ikan yang masih kecil. Dikarenakan seumpama kalian memakai obat lainnya seperti contohnya itu agriflavin dan lain sebagainya, ditakutkan nanti si ikan malah mati ya, dikarenakan kurang pas memberikan dosis ke ikan yang masih kecil. Jadi ya paling aman ketika ikan sakit, terutama untuk ikan yang masih baby, yaitu tadi berikan daun ketapang atau rebusan daun ketapang. Itu yang sering saya lakukan ketika merawat ikan kecil ya. Nah, maka dari itu kalian ketika merawat ikan baby diusahakan sudah ada persiapan obat, contohnya ya seperti tadi daun ketapang. Karena untuk daun ketapang ini untuk sekarang itu bisa dibilang mudah didapat ya. Banyak juga yang jual rebusan daun ketapang dan lain sebagainya di all shop, jadi kalian bisa mencarinya. Nah, mungkin itu dulu ya untuk perkembangan saat ini tentang Canaberi, dan sedikit berbagi pengalaman saya. Ya bisa dibilang susah senangnya ketika melihara ikan dari kecil. Nah, semoga video kali ini juga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.